Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun menolak mentah-mentah peluang Yeni Wahid sebagai pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Cuitan Johnson di Twitter pada 9 Agustus 2023 langsung dibalas tajam oleh Yeni Wahid. Punya keunggulan-keunggulan. Kita sebut dan kita datangi, kita diskusi dengan Mbak Yeni. Coba kita diskusi. Kita melihat masa Yeni depan Wahid ini seperti Gus apa Coy ya? dan seterusnya. Ya. Harus bersedia, harus menyiapkan diri. Tentunya harus menyiapkan diri. Putri Gus Dur, Yeni Wahid menanggapi pernyataan petinggi Partai Demokrat Johnson Sitindaun. Yeni bahkan menjelaskan jika dirinya punya kedekatan khusus dengan masing-masing bakal calon presiden. Pak Anies punya kedekatan khusus. Karena Pak Anies jadi rektor, saya jadi salah satu dosen ya, saya pulang dari. Ya, Mbak Yeni, itu yang sudah kita dekati akhir-akhir ini, begitu. Johnson Sitindaun terang-terangan menilai putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur Yeni Wahid tidak cocok mendampingi baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan. Bukan rahasia lagi kalau memang ada pendekatan-pendekatan, ada komunikasi-komunikasi. Iya. Dari berbagai sisi dia kelemahannya hanya belum pernah di eksekutif, belum pernah di legislatif, tapi pernah bersama Pak SBY menjadi stafnya. Oke. Twitter Yeni Wahid versus Johnson Sitindaun. Adu pendapat soal cawapres Anies. Ini semua masih jauh, Belandanya masih jauh. Santai dulu ngopi-ngopi aja gitu. Memangnya Mas Baswedan sudah pasti bisa nyalon, belum tentu juga. Dari sekian begitu banyak nama yang dimunculkan oleh Anies, oleh Nasdem, adalah mereka-mereka yang sangat kelihatan tidak mau jadi pendamping Anies. Saya punya pertanggungjawaban yang harus saya pegang terhadap nilai-nilai yang selama ini sudah dianut oleh keluarga saya. Nah, itu yang akan jadi penerang jalan. Jadikan dua anak presiden sebagai penambal suara. Yeni Wahid pertanyakan kepastian Anies nyalon. Jangan sampai ada yang terus menjadikan ini sebagai tokoh kelontong, dijajakan ke tiap orang yang diketemukan atau ditemui selalu diberikan penawaran sebagai cawapres. Kalau Nasdem dan PKS Demokrat ingin menang, maka wakilnya dari NU. Ini selaku kader saya, selaku kader Partai Demokrat, saya tentu berharap ketua umum saya menjadi calon wakil presidennya. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Oh ya, no masalah gini. Sejak awal kalau mau jujur sebenarnya koalisi perubahan ini adalah koalisi yang sebenarnya sangat terpaksa. Maka kesepakatan politik yang dibuat terlampau ideal itu seringkali nggak nyentuh tanah. Ketika wapresnya Anies dari luar, kemudian wakilnya juga dari luar, bukan dari partai politik, maka ada tambahan kekuatan dari kultur NU. Padahal dari sekian begitu banyak nama yang dimunculkan oleh Anies, oleh Nasdem, adalah mereka-mereka yang sangat kelihatan tidak mau jadi pendamping Anies. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menolak tawaran dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk maju sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. Jaga koalisi, jangan masuk ke dalam agar tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti pecah malah karena ada yang tidak setuju. Kalau reputasi sudah rusak, dan ini pelajaran untuk para politisi-politisi muda, yang paling penting adalah your reputation. Kalau soal Anies Baswedan punya reputasi tertentu, biar Anies Baswedan yang jawab. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak. Polemik terjadi di antara Zanuba Arifah Hafsoh alias Yeni Wahid dengan Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun. Keduanya saling adu argumen melalui media sosial Twitter yang kini bernama X. Hal ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Awalnya Johnson menyatakan tidak setuju Yeni menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Menurutnya Yeni adalah bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, jadi tak cocok untuk berada dalam koalisi perubahan. Mbak Yeni buat saya bagus, bahkan lengkap dengan segala atribusinya yang melekat dalam diri beliau. Namun untuk posisi wapres di koalisi perubahan buat saya beliau tidak pas, tidak cocok. Mungkin cocoknya di koalisi yang lain. Tulis Johnson melalui akun @johnson_JSP Rabu 9 Agustus. Johnson menekankan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP yang dibentuk partainya bersama Nasdem dan PKS mengusung perubahan dari pemerintahan saat ini. Jadi ia menghendaki sosok cawapres Anies merepresentasikan hal tersebut. Karena jika koalisi ini menang, sebagaimana nama perubahan, banyak hal yang ingin kami ubah. Idealnya, cawapres dari perubahan ini memang yang selama ini merepresentasikan hal itu. Lanjutnya,
Ia juga khawatir jika para pendukung Anies akan bingung apabila sosok cawapresnya tidak sesuai nama dan tujuan koalisi. Punya keunggulan-keunggulan. Kita sebut dan kita datangi, kita diskusi dengan Mbak Yeni. Coba kita diskusi. Kita melihat masa Yeni depan Wahid ini ya, Gus Coy ya? Ya. Harus bersedia, harus menyiapkan diri, tentunya harus menyiapkan diri. Putri Gus Dur, Yeni Wahid menanggapi pernyataan petinggi Partai Demokrat Jansen Sitindaun. Ya, Mbak Yeni, itu yang sudah kita dekati akhir-akhir ini, begitu. Jansen Sitindaun terang-terangan menilai putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeni Wahid, tidak cocok mendampingi baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Bukan rahasia lagi kalau memang ada pendekatan-pendekatan, ada komunikasi-komunikasi. Iya. Jansen pun menyebut Yeni merupakan bagian dari rezim saat ini. Untuk itu, ia menilai Yeni tak bisa menjadi cawapres dari Anies. Agar koalisi ini juga semakin kuat posisi dan brandingnya di rakyat yang ingin perubahan, di mana semakin hari semakin besar dan luas dukungannya. Tentu mereka akan bingung jika koalisi yang katanya mengusung perubahan malah mencalonkan tokoh yang bukan perubahan. Apalagi dia tokoh bagian dari rezim ini, baik dia bagian inti atau pinggiran rezim ini, kata Jansen. Tanggapan Yeni. Atas pernyataan Jansen itu, Yeni pun memberikan tanggapan melalui akun X-nya. Ia mengaku heran dengan Jansen yang langsung menolak dirinya menjadi cawapres Anies, padahal ia hanya sedang merespon lamaran yang datang kepadanya. Saya nggak pernah nyodorin diri jadi cawapres Mas Anies, kalau situ belum apa-apa udah menolak saya. Pas bosmu butuh dukungan, saya emoh loh. Saya cuma merespon lamaran yang datang, ujar Yeni melalui akun @yeniwahid Kamis 10 Agustus. Tak hanya itu, dalam cuitannya Yeni Wahid juga mendukung Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres Anies. Diketahui partai tersebut gencar mengajukan nama sang ketum untuk menjadi calon pendamping Anies. Justru saya mendukung Mas AHY jadi cawapres Mas Anies, tulis Yeni. Jansen dan Yeni masih saling balas. Mengetahui respon dari Yeni, Jansen pun memberikan tanggapannya. Ia kembali menekankan bahwa koalisinya hanya mencari figur-figur yang menunjukkan perubahan. Ia tidak ingin ada rezim yang menjadi cawapres Anies. Hehe, ampun Mbak. Kalau soal dukung-mendukung siapa, karena perdebatan ini terkait politik dan pemilu besok, ya kembali pada sikap, keyakinan dan pilihan jenengan, Mbak. Respon Jansen. Idealnya menurut saya, kandidatnya ya bukan bagian rezim. Biar kontras sekalian, itulah sikap saya. Karena bagi saya, itulah gunanya pemilu dan diharapkan terjadi di pemilu. Ada perbedaan jelas antar kandidat, jika tidak, nama perubahan ini diubah saja. Lanjutnya. Jansen kemudian mengenang saat dirinya mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu. Ia menilai ketum Partai Gerindra itu saat ini sudah mulai menjadi rezim, sehingga ia ingin berpindah haluan. Ia mengaku akan konsisten dengan tagline perubahan. Sekarang Pak Prabowo yang saya dukung dulu sudah jadi bagian rezim dan pemerintahan. Jika koalisi perubahan ini terus lanjut dan maju sampai pendaftaran, tidak bubar di tengah jalan, maka pilihan politik saya berikutnya tentunya berseberangan dengan beliau, termasuk dengan banyak kawan-kawan saya yang lain yang dulu yang satu barisan, cuit Jansen. Jansen pun menutup obrolan dengan mendoakan Yeni bisa ikut Pilpres 2024 dengan menjadi cawapres di koalisi lain. Sebab putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu dinilai memiliki atribusi lengkap untuk maju sebagai cawapres. Yeni masih menanggapi Jansen. Menurutnya, respon dari politisi Demokrat ini bertele-tele karena kalimatnya sangat panjang dan tidak pada intinya saja. Ia mengaku pusing dengan cuitan itu karena memutar seperti tong setan pasar malam. Saya pusing Mas Jansen baca tanggapannya, muter-muter kayak tong setan di pasar malam, kata dia.